Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau lihat satu momen krusial banget nih dari perjalanannya Alex Banayan di buku The Third Door. Jadi bayangin aja Anda udah ketuk banyak pintu, tapi kok ya buntu terus? Apalagi setelah ditolak sama Warren Buffett. Nah, Banayan ini sampai di titik, wah kayaknya putus asa gitu. Iya, benar. Bab 21, judulnya Menciumi Katak, itu nangkep banget pergulatan ini. Lewat obrolannya sama penemu hebat Dean Kamen. Anda pernah nggak sih di posisi kayak gitu? Udah coba macem-macem, tapi kok ya... Iya. Pasti banyak yang relate ya. Dan inti bab ini tuh soal dilema klasik itu. Kapan kita mesti terus maju, kapan bilang cukup? Sumber kita ini, ya percakapan Banayan sama Kamen itu, ngasih sudut pandang yang oke banget soal gimana sih hadapi gagal terus-terusan waktu ngejar sesuatu yang gede. Ini bukan cuma soal pokoknya jangan nyerah gitu aja. Bener, si Banayan ini kan curhat ya ke Kamen, pakai metafora yang unik banget. Dia ngerasa udah menciumi semua katak di kolam, tapi pangerannya nggak datang-datang. Maksudnya ya itu, dia udah coba banyak cara, pendekatan beda-beda buat dapat wawancara. Tapi hasilnya nol. Nah, yang menarik tuh, respons Kamen. Dia nggak cuma bilang, oh iya, tapi malah mempertajam metafora itu. Coba bayangin, pulang bukan cuma nggak dapat pangeran, tapi malah muka penuh kutil gara-gara nyumin katak terus. Ini nunjukin banget betapa dalamnya konflik batin si Banayan, dan mungkin Anda juga ngalamin. Kalau nyerah, apa berarti lemah? Tapi kalau terus aja membabi buta, apa malah jadi bodoh gitu? Kemen sendiri ngaku loh, pergulatan ini tuh menghantui dia juga sebagai penemu. Dan di sini nih percakapannya jadi wah seru banget. Pas Banyayan lagi cari kepastian gitu kan nanya. Jadi kapan sebaiknya kita terus berjuang atau berhenti? Apa coba jawaban Kamen, seorang penemu kelas dunia? Apa tuh? Jawabannya, saya nggak tahu. Nah, justru itu kuncinya. Jawaban saya nggak tahu itu penting banget. Kamenku menekankan kalau inti dari inovasi, ya dari mencoba hal baru itu, ya kita beroperasi dalam ketidakpastian itu. Waktu Anda ngerintis jalan baru, ya mana ada peta yang pasti kan? Ini bukan soal ngikutin jalur yang udah ada, tapi soal gimana kita belajar navigasi di medan yang ya belum jelas, penuh tanda tanya. Tapi ketidakpastian kayak gitu kan bisa bikin kita stuck ya. Terus gimana dong caranya biar kita tetap bisa maju di tengah keraguan itu? Kamen ngasih saran apa? Nah, justru karena nggak ada jawaban pasti itu, kami nawarin kerangka berpikir, bukan aturan saklet. Dia nggak ninggalin Banayan gitu aja. Dia ngasih semacam panduan lah buat menciumi katak, tapi lebih cerdas, lebih strategis, gitu. Betul. Ada 3 saran praktis dari Kamen. Pertama nih, sebelum nyerah, coba dulu buktiin kalau tujuan Anda itu emang nggak mungkin tercapai. Pastiin dulu ini bukan ngelawan hukum alam, kayak bikin mesin gerak abadi tanpa energi gitu, atau prinsip dasar yang nggak bisa diganggu-gugat. Ini buat bedain, kita berhenti karena takut atau karena emang tugasnya mustahil secara objektif. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, klasifikasi jenis katak Anda. Maksudnya jangan asal aja cium semua katak yang lewat. Identifikasi dulu tipe-tipe pendekatannya, strateginya. Coba satu dari setiap jenis katak itu. Kalau satu tipe gagal, ya jangan diulangin cara yang persis sama. Coba tipe pendekatan lain. Hindari ngulang metode gagal yang itu-itu melulu. Oh, jadi lebih sistematis ya pendekatannya, jangan random. Iya. Nah, ketiga, dan ini mungkin yang paling kuat nih. Rumuskan ulang masalahnya. Jadi jangan terpaku sama pertanyaan atau masalah yang sama terus. Coba lihat dari sudut pandang lain. Definisikan ulang batasannya, atau mungkin tanya pertanyaan yang beda sama sekali soal situasinya. Siapa tahu ini malah buka jalan ke solusi yang nggak kepikiran sebelumnya. Wah, 3 saran ini benar-benar ngubah cara kita lihat kegigihan ya. Bukan lagi soal jedotin kepala ke tembok terus-terusan, tapi soal gigih yang cerdas. Dan ini relevan banget buat Anda nih. Gimana Anda bisa pakai kerangka ini waktu hadapi rintangan? Mulai dari klasifikasi katak Anda, tanya lagi masalahnya udah bener didefinisikan belum, atau bahkan ngakuin kalau ada hukum alam yang ngehalangin. Perspektif Kamen ini kan yang akhirnya bikin Banayan mikir ulang total soal strateginya deketin Warren Buffett. Jadi pelajaran utamanya yaitu frustrasi, gagal, itu bukan sesuatu yang aneh, tapi ya bagian dari proses kalau kita ngejar sesuatu yang ambisius. Cara ngatasinya bukan cuma modal nekat atau mental baja aja, tapi perlu juga kelihayan berpikir strategis.
Mungkin tujuannya bukan selalu harus nemuin pangerannya, tapi gimana kita bisa belajar seefektif mungkin dari tiap katak yang kita temui di jalan. Iya, setuju banget. Dan ini akhirnya bawa kita ke refleksi penting nih buat Anda. Pas Anda ngerasa udah cium semua katak dalam sebuah proyek atau tujuan atau bahkan hubungan mungkin ya, gimana caranya Anda bisa evaluasi secara jujur? Apakah ini waktunya ganti pendekatan total, cari jenis katak lain, rumusin ulang masalahnya, atau mungkin mengakui aja kalau dalam kerangka yang sekarang masalah ini emang nggak bisa dipecahkan? Hmm, Nah, itu pertanyaan buat Anda, bawa pulang dan renungkan lebih lanjut.